Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهراري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالسري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-20 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kita telah sampai pada bait nazam ke-28. Wa ilmuhu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi watrahir riyab. Ini sudah kita terjemahkan, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tinggal satu poin yang belum sempat kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan malam ini sebagai pengganti dari pertemuan hari Selasa malam Rabu kemarin, karena saya ada undangan tasyakuran tingkepan atau di sini disebut walimatul hamli di rumah tetangga. Jadi kita geser jadwalnya untuk minggu ini pada hari Rabu. Alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang baik ini, kegiatan yang mulia ini. Kita murnikan niat kita lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu poin terkait dengan bait nazam ke-28 terkait dengan sifat ilm bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmullahi laisa muktasaban, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam bait nazam ke-28. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Ilmu Allah itu tidak muktasab, tidak sama dengan ilmu manusia. Ilmu manusia, ilmu hamba adalah ilmu yang muktasab. Muktasab itu artinya yang dihasilkan dengan usaha. Awalnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Awalnya tidak berpikir, lalu berpikir, melakukan perenungan, melakukan pemikiran, baru menghasilkan satu pengetahuan. Itu ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk seperti itu. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan
suatu saat akan kembali tiada. Tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah muktasab. Tidak boleh kita mengatakan ilmu Allah itu adalah ilmu yang diupayakan, ilmu yang diperoleh dari jalan atau dengan cara usaha, melalui sebuah pemikiran, melalui sebuah perjuangan. Ilmu Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah azali. Ilmu Allah tidak bermula, sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah juga azali. Seluruh sifat Allah termasuk sifat ilmu adalah apa? Azali, tidak memiliki permulaan. Oleh karena itu dipahami dari bait Nazm ke-28 bahwa dinafikan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala al-jahl. Allah tidak boleh disifati dengan sifat jahil atau bersifat dengan sifat jahil, bodoh, tidak tahu sesuatu. Ini adalah sifat yang manfiyun anhu, manfiyun anillah, sifat yang ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci dari jahil, dari kebodohan, dari ketidaktahuan. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan jahil juga Allah Maha Suci darinya. Seperti apa? Dhon, ya, sangkaan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu menyangka, menduga. Ya, dugaan, menduga, menyangka, berprasangka, ini semuanya adalah sifat-sifat apa? Makhluk. Tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syak, ya, keraguan-raguan, ini juga adalah sifat makhluk, tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waham, sangkaan, ya, waham, sangkaan. Kita melihat ke arah barat di waktu maghrib ketika matahari terbenam, waham kita akan menyatakan bahwa matahari itu jatuh ke samudra, jatuh ke laut. Kalau kebetulan kita berada di sebuah pantai, berada di pinggir laut, kemudian kita mengarahkan pandangan mata kita ke arah barat sewaktu matahari terbenam, waham kita akan mengatakan bahwa matahari jatuh ke laut. Itu waham, ya, padahal kan tidak. Nah, itu sifatnya makhluk. Waham itu adalah sifat makhluk. Sangkaan-sangkaan itu adalah sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat memiliki waham. Al-ghaflah, an-nisyan, as-sinah, an-naum, ini semuanya adalah sifat makhluk. Lalai, lupa, tidur, mengantuk, itu semuanya adalah sifat makhluk. Allah tidak boleh disifati dengan semua itu, karena semua itu adalah sifat makhluk. Nah, kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa ilmu Allah itu muktasab? Kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa ilmu Allah itu diperoleh dengan jalan usaha, dengan jalan upaya, dengan melakukan hal-hal tertentu, kemudian sampai pada pengetahuan tertentu? Kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa ilmu Allah seperti itu? Karena kalau ilmu Allah seperti itu, berarti ilmu Allah itu muncul, ilmu Allah itu diperoleh an nadharin wastidlal, dengan cara berpikir, dengan melalui pemikiran, perenungan, atau istidlal, pengambilan dalil-dalil, mengumpulkan informasi-informasi, kemudian sampailah kepada titik pengetahuan tertentu. Itu semuanya adalah sifat apa? Makhluk. Ilmu kita seperti itu. Sedangkan ilmu Allah azali, tidak bermula, tidak berawal. Ya, kalau dikatakan bahwa ilmu Allah itu muktasab, itu artinya ilmu Allah itu apa? Mutajaddid ba'da adam. Ilmu Allah itu diperoleh oleh Allah setelah ia tidak mengetahui sesuatu. Setelah ia tidak mengetahui sesuatu, kemudian ia melakukan nazar, seandainya seperti itu, lalu atau melakukan istidlal, baru ia sampai pada mengetahui, ya, sampai pada pengetahuan mengenai hal-hal tertentu. Itu semuanya tidak boleh disifatkan kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya muhal. Ya. Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha esa, maha pencipta, tidak mungkin ilmu Allah itu diperoleh dengan cara-cara seperti itu. Itu semuanya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari kebodohan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan ilmunya itu nadhari atau badihi, ya. Tidak boleh dikatakan ilmu Allah itu nadhari atau badihi atau daruri. Ya, daruri itu artinya sama dengan badihi. Ilmu yang pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui jalan berpikir, ya. Otomatis seseorang itu bisa mengetahui sesuatu karena sesuatu itu sangat lumrah, ya, diketahui oleh umumnya manusia. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 itu hasil dari penambahan 1 ditambah 1. Itu ilmu yang daruri. Itu ilmu yang badihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan ilmu yang badihi atau daruri, tidak juga bersifat dengan ilmu yang nadhari, ilmu yang diperoleh dengan cara berpikir, ya. Ilmu yang diperoleh dengan cara berpikir dengan seksama, merenung dengan seksama. Itu semuanya adalah sifat-sifat makhluk. Baik ilmu yang daruri atau disebut badihi, ilmu yang nadhari, ya, yang dihasilkan dengan cara berpikir, itu semuanya adalah sifat makhluk. Tidak boleh kita menyifati Allah dengan sifat makhluk. Penting juga untuk disampaikan bahwa ada beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang seakan-akan kalau dipahami apa adanya akan memberikan pengertian bahwa Allah itu awalnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Padahal ayat-ayat tersebut artinya tidaklah demikian. Jadi wajib kita meyakini pengetahuan Allah, ilmu Allah itu laisa masbuqan bil jahli, tidak didahului dengan kebodohan, tidak didahului dengan ketidaktahuan. Ilmu kita didahului dengan apa? Ketidaktahuan. Ilmu kita, pengetahuan kita diawali dengan apa? Ketidaktahuan. Didahului dengan ketidaktahuan, didahului dengan kebodohan. Awalnya kita tidak tahu apa-apa. Lalu kita belajar, kita melihat, kita mendengar, kita menggali informasi, kita membaca, kita mengumpulkan informasi dari internet, dari televisi, secara langsung, ya. Kalau sekarang luar biasa, ya. Internet itu memberitahukan kepada kita banyak hal, ya. Tetapi hati-hati belajar di internet karena kita tidak tahu secara langsung apakah orang yang menulis itu betul-betul orang yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Kita tidak tahu bahwa orang yang menyampaikan kajian di YouTube itu apakah betul-betul dia telah belajar apa yang dia sampaikan itu melalui sanad yang bersambung sampai Rasulullah. Kita tidak tahu. Jadi harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh belajar dari internet, melalui YouTube, boleh, ya, asalkan kita sudah tahu betul bahwa orang yang menyampaikan kajian itu adalah orang yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad inilah yang membedakan antara mereka dengan kita, ya. Sanad inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnati wal jamaah. Alhamdulillah sanad kita bersambung. Kita punya guru kita punya guru dari guru kita punya guru, dan begitu seterusnya hingga bersambung sanad mereka kepada para sahabat dan akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan ilmu kepada para sahabat, ditangkap oleh para sahabat, dipahami oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, kemudian setelah itu disampaikan kepada para tabi'in, dan begitu seterusnya hingga sampai kepada kita. Nah, sanad ini adalah salah satu
ciri ya golongan yang benar. Sanad yang bersambung kepada Rasulullah ini adalah salah satu ciri golongan yang benar. Tanpa sanad seseorang akan mengatakan apa yang ingin ia katakan. Orang akan ngawur di dalam menyampaikan kajian-kajian keagamaan kalau dia tidak punya sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang seakan-akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa pengetahuan Allah itu didahului dengan ketidaktahuan. Oleh karena itu kita jangan memahami Al-Quran tanpa bimbingan seorang guru. Jangan hanya membaca terjemah Al-Quran. Jangan hanya membaca terjemah Al-Quran tanpa bimbingan seorang guru. Ayat-ayat itu misalkan adalah ada beberapa ayat, di antaranya saya sebutkan hanya satu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahidina minkum mas-sabirin. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian hatta na'lama. Hatta na'lama ini seakan-akan memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah sebelumnya tidak tahu, kemudian Allah ingin tahu, lalu ia menguji kita. Walanabluwannakum kalau diartikan apa adanya, kalau diartikan secara harfiah ayat ini memiliki makna seperti ini. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian. Hatta na'lama, sehingga kami mengetahui. Al-mujahidina minkum, siapa di antara kalian yang betul-betul mujahid, pejuang. Was-sabirina, dan siapa di antara kalian yang betul-betul bersabar. Ini kan seakan-akan Allah tidak tahu siapa di antara hambanya yang berjuang, yang mujahid, dan siapa di antara hambanya yang bersabar. Sehingga ia kemudian menguji hamba itu untuk mengetahui siapa di antara mereka yang mujahid dan siapa di antara mereka yang sabar. Artinya tidak seperti itu. Ya. Para ulama ahli sunnati wal jamaah mentakwil, menafsirkan ayat itu, apa kata mereka? Mu'awwalun ala izhari halihim. Mu'awwalun ala izhar halihim. Ya, ayat ini al-ayah mu'awwalatun ala ma'na hatta yatabayyana lakum al-mujahid was-sabir ala dinihi min ghairihi, ay hatta nudhhira lil ibadi al-mujahidina minkum was-sabirina min ghairihim. Jadi artinya bukan berarti sehingga kami mengetahui. Artinya hatta na'lama itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala awalnya tidak tahu siapa di antara hambanya yang bersabar dan mujahid, sehingga perlu ia menguji mereka supaya ia tahu, supaya Allah tahu. Artinya tidak demikian. Tetapi ditakwil oleh para ulama ay hatta yatabayyan, sehingga menjadi hatta yatabayyana lakum. Ditakwil oleh para ulama, dan kami betul-betul akan menguji kalian sehingga menjadi jelas bagi kalian, bukan bagi Allah, karena Allah sudah tahu. Karena Allah sudah tahu siapa di antara para hamba yang betul-betul berjuang, siapa di antara hamba yang betul-betul bersabar. Allah sudah tahu pada azal. Nah, jadi supaya menjadi jelas bagi kalian, bagi kita, bukan bagi Allah. Bagi kalian, siapa di antara para hamba itu yang mujahid dan sabir. Ya, artinya ai hatta nudhhira lil ibadi, sehingga kami tampakkan kepada para hamba. Ditakwil seperti itu, ditafsirkan oleh para ulama seperti itu. Dan kami betul-betul walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Artinya apa? Dan kami pasti akan menguji kalian sehingga akan kami tampakkan kepada hamba, karena Allah sendiri sudah tahu, sehingga akan kami tampakkan kepada hamba hatta nudhhir lil ibadi, sehingga akan kami tampakkan kepada para hamba siapa di antara mereka yang betul-betul mujahid dan betul-betul sabir. Paham ya? Jadi tidak boleh ayat ini dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yakhfa alaihi syai' thumma yankashifu lahu. Ayat
semacam ini dan juga ada beberapa ayat yang lain, ini tidak boleh dipahami bahwa Allah sebelumnya tidak mengetahui siapa di antara hambanya yang mujahid dan sabir, kemudian ia melakukan ujian. Setelah Allah melakukan ujian kepada para hamba, baru ia tahu siapa di antara para hamba yang mujahid dan sabir. Tidak boleh dipahami seperti itu. Paham ya? Karena para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat menyatakan bahwa ilmu Allah azali, ilmu Allah tidak bermula, ilmu Allah tidak berawal, tidak memiliki permulaan. Pada azal Allah mengetahui segala apa yang akan terjadi sampai tidak ada batas akhirnya. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi di surga dan di neraka, di kehidupan akhirat, sampai tidak ada batas akhirnya. Allah Maha mengetahui secara rinci anfas ahlil jannah, nafas yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh para penduduk surga. Ya, jumlah nafas mereka itu Allah Maha mengetahui secara rinci berapa jumlah nafas mereka sampai nggak ada batas akhirnya. Di kehidupan surga atau di kehidupan neraka kan kekal kan? Ya kan? Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Tidak hanya di dunia, tetapi juga Allah Maha mengetahui segala apa yang terjadi di akhirat sampai tidak ada batas akhirnya. Itu semuanya Allah mengetahui secara rinci. Kita di dunia, ya, banyak hal yang tidak kita tahu. Sampai apa yang ada di badan kita sendiri kita banyak yang tidak tahu. Berapa jumlah rambut kita? Berapa jumlah rambut kita? Berapa jumlah, jangankan rambut di atas kepala, rambut ini, bulu yang ada di syarib, apa bahasa Arabnya ini, syarib, kumis ini ya. Kumis saya berapa jumlah, berapa helai bulu di kumis saya nggak tahu. Saya nggak tahu, istri saya juga tidak tahu, anak-anak saya juga tidak tahu, apalagi kalian. Berapa jumlah bulu di dalam hidung kita nggak tahu. Padahal itu ada di diri kita. Berapa kali kita bernafas dalam satu hari satu malam, dalam 1 jam saja kita nggak tahu. Berapa kali kita mengedipkan mata, kita nggak tahu. Tapi Allah mengetahui itu semuanya. Allah mengetahui jumlah kedipan mata seluruh manusia di dunia dalam hitungan 1 menit berapa, dalam hitungan 1 jam berapa. Itu semuanya diketahui oleh Allah pada azal. Bukan sekarang, bukan setelah terjadi, sebelum terjadi. Allah telah betul-betul mengetahui itu semuanya secara rinci, secara detail. Ada satu bait nazam atau bait syair yang dilantunkan oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan terkait dengan permasalahan yang kita bahas ini, ilmul ilahil wahidil qayyumi laisa kamitsli sairil ulumi li'annahu laisa lahu bidayah wala lima'lumatihi nihayah wa ilmuhu biha 'ala at-tafsili la 'an daruratin wala dalili. Ini diambil dari salah satu kitab karya Al-Imam Al-Ghazali. Ilmul ilahil wahidil qayyumi, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kekal, laisa kamitsli sairil ulumi, tidak seperti ilmu-ilmu yang lain, tidak seperti ilmu makhluknya. Li'annahu laisa lahu bidayah, karena ilmu Allah tidak memiliki apa? Permulaan, wala lima'lumatihi nihayah, dan apa yang diketahui oleh Allah itu tidak ada nihayah, tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya, karena kehidupan akhirat itu tidak terbatas, tidak berakhir. Maka ilmu Allah juga tidak terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas. Semua apa yang terjadi di akhirat sampai tidak ada akhirnya, Allah Maha mengetahui itu semuanya. Wa ilmuhu biha 'ala tafsili, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semuanya 'ala tafsili, secara rinci. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli filsafat, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian filosof atau filsuf bahwa Allah mengetahui
apa yang terjadi di dunia ini hanya jumlatan, hanya secara global. Secara rinci, secara detail Allah tidak tahu. Ini keyakinan seperti ini dihukumi kafir, dihukumi kufur oleh para ulama. Paham ya? Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah mengetahui apa yang terjadi di alam ini hanya secara global. Secara rinci dia tidak tahu. Ini nggak boleh kita katakan seperti itu. Secara rinci, taunya kapan Allah? Setelah terjadi. Na'udzubillah. Ini kan menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Wa ilmuhu biha 'ala at-tafsili la 'an daruratin wala dalili. Ilmu Allah itu bukan daruri, ya. Juga tidak diperoleh dengan cara beristidlal, melakukan upaya-upaya untuk sampai pada pengetahuan tertentu. Ilmu Allah tidak seperti itu. Ya. Ilmu makhluk saja yang daruri itu juga awalnya kan tidak ada, kemudian menjadi ada. Ilmu yang didapat tanpa melakukan pemikiran yang mendalam itu awalnya kan juga tidak ada. Baru kemudian belajar seseorang memahami beberapa hal, lalu dia memiliki ilmu yang seperti itu. Nah, ilmu Allah tidak didapat dengan cara belajar. Ilmu Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan. Pengetahuan Allah, ilmu Allah, sifat maha mengetahui Allah itu tidak didahului dengan apa? Ketidaktahuan. Kita tambah satu sifat lagi, sifat al-hayah ya. Bait nazam ke-29. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala hayatuhu kadzal kalamu sam'u thumma al-basar bidhi atana sam'u. Hayatuhu sifat maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala, kadzal kalamu, begitu juga sifat kalam, as-sam'u, kemudian sifat as-sam', thumma al-basar, lalu sifat al-basar. Bidhi, dengan ini semua, bidhi dengan sifat-sifat ini, atanas sam'u, telah datang kepada kita dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i itu artinya adalah dalil naqli. Ya, dalil sam'i, dalil-dalil naqli. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis. Al-hayah, sifat Allah Subhanahu wa taala dalam urutan bait nazam yang disebutkan oleh pengarang kitab ini selanjutnya adalah apa? Al-hayah. Allah bersifat dengan sifat maha hidup. Sifat hidup Allah azali abadi, tidak bermula dan tidak berakhir. Tidak seperti kehidupan, tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk, hidupnya kita bersifat dengan sifat hidup, artinya kehidupan kita, hidupnya kita itu dengan ruh. Hidup kita itu merupakan kumpulan dari ruh, kemudian tulang, darah, apalagi sumsum, paru-paru, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Itu hidup kita seperti itu. Hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada itu semua. Hidupnya Allah tidak butuh kepada ruh, tidak butuh kepada jantung, tidak butuh kepada paru-paru, tidak butuh kepada segala sesuatu. Hidup Allah berbeda dengan hidup kita. Hidup Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang wajibah lahu, yang pasti baginya. Ya, yang tetap baginya. Karena ia bersifat dengan sifat mengetahui, ia bersifat dengan sifat maha kuasa, ia bersifat dengan sifat maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maka pasti dia bersifat dengan sifat apa? Maha hidup. Sifat mengetahui, sifat berkehendak, sifat maha kuasa itu tidak mungkin dimiliki oleh sesuatu yang tidak hidup. Karena ia bersifat, karena sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah bersifat dengan maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, berarti pasti dia maha hidup. Dalil secara akal, dalil akli bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan maha hidup adalah seperti yang kami sampaikan tadi.
Innal bari'a azza wa jalla alimun qadirun muridun. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak. Wa la yasihhu illa an yakuna al-muttasifu bihadhihi sifati hayyan. Tidak sah secara akal, tidak masuk akal, tidak logik, ya. Tidak masuk di logika kita. Kalau sesuatu yang bersifat dengan sifat maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa, itu tidak hidup, itu enggak masuk akal. Pasti dia maha hidup. Fathabata qat'an anna al-bari'a ta'ala hayyun bihayatin la tushbihu hayata ghairihi minal ahya lima athbatna aqlan wa naqlan wujuba mukhalafatihi li jami'il hadithati subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menjadi tetap secara pasti tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dengan kehidupan, dengan sifat hidup yang tidak menyerupai hidupnya makhluk. Karena sebelumnya kita telah mengulas secara nakli maupun secara akli bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan segala sesuatu. Berarti sifat hidupnya Allah juga berbeda dengan sifat hidupnya makhluk selainnya. Nah, sebagai dalil juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan maha hidup adalah adanya alam. Adanya apa? Adanya alam. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan maha hidup, maka sedikit pun dari alam ini tidak akan ada. Sedikit pun dari alam ini tidak akan ada. Tetapi alam ada, kita saksikan. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kita bisa merasakan adanya alam. Ya, kita bisa merasakan bahwa alam ini ada. Itu artinya apa? Alam ini ada yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti maha hidup. Kalau dia tidak hidup, maka tidak ada alam ini. Itu dalil secara akli. Dalil secara nakli dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 255, yang disebut dengan ayat kursi. Yang disebut dengan ayat kursi. Ayat yang paling utama. Ayat kursi itu ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini maha hidup. Di antara hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan lainnya. Nabi kita bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. 100 kurang 1. Di antaranya adalah apa? Rasulullah sebutkan di antara 99 nama yang indah bagi Allah itu adalah yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah itu adalah apa? Al-Hayyu, bahwa Allah maha hidup. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam salah satu karya beliau, Risalah ila Ahli Thaghr, ya, kemudian juga Asy-Syahrastani dan para ulama yang lain mengutip ijma', tidak hanya ijma' para ulama, ijma' umat Islam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti bersifat dengan maha hidup. Selanjutnya adalah sifat kalam. Ini karena pembahasannya panjang, kita bahas insyaallah kelanjutan dari pembahasan kitab ini pada hari Selasa depan, ya. Minggu ini diganti hari Rabu karena memang hari Selasa kemarin saya berhalangan. Minggu depan kembali ke hari Selasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.